Halo kawan, ketemu lagi ya sama Mimin. Apa kabarnya nih? Semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Amin. Kali ini Mimin mau kasih info lagi nih buat kalian. Alat fitness yang digunakan pertama kali di dunia. Penasaran kan? Simak terus ya. Mimin mau nanya dulu nih kawan, sama kalian yang sudah jago-jago menggunakan alat fitness, gimana sih bentuknya? Alat fitness yang pertama kali dibuat, hingga populer dan berkembang sampai sekarang. Alat fitness yang sering kita lihat dan kita gunakan saat berada di tempat pusat kebugaran ini, tentu punya cerita di balik kepopulerannya hingga saat ini loh kawan, yang mungkin kalian belum ketahui. Berikut ulasannya. Kegiatan yang banyak disukai ini, mulai dari gadis dan perjaka, sampai janda dan duda, banyak yang menyukai olahraga ini loh kawan. Karena kegiatan ini tidak harus dilakukan di pusat kebugaran saja, bahkan dikerjakan di rumah pun juga bisa kan kawan? Selain untuk menjaga kebugaran badan, berada di tempat fitness juga dianggap lebih praktis dan efektif buat berolahraga. Selain tempatnya yang nyaman, gym juga dilengkapi dengan berbagai alat kebugaran yang bisa membantu kamu berolahraga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mulai dari menguruskan badan, mengembangkan otot, hingga sekedar menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan bugar. Inilah bentuk alat fitness pertama di dunia yang digunakan pada 130 tahun lalu di era Victoria, menunjukkan alat-alat yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Yang diperlihatkan dari foto-foto yang diambil pada tahun 1892 dan kini diarsipkan di National Museum of Science and Technology di Stockholm, Swedia. Foto-foto ini menunjukkan bagaimana alat-alat fitness yang ada pada zaman dulu juga nggak terlalu jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Terlepas dari bentuk dan modelnya yang pasti berubah, prinsip kerja alat-alat ini terlihat nggak terlalu asing dengan alat fitness yang ada saat ini loh kawan. Menurut sejarah, Dr. Gustav Zandi adalah sebagai penemu alat-alat yang dikenali saat ini loh kawan. Ia adalah seorang dokter dan ahli ortopedi dari Swedia yang mengakui adanya hubungan antara tenaga dan kesehatan secara menyeluruh. Dr. Zander yang lahir pada tahun 1835 ini, sejak kecil memang dikenal memiliki kecintaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan otot. Aktivitas ini sudah ia lakukan sejak belajar di sekolah kedokteran pada awal tahun 1860-an loh. Dr. Zander meyakini bahwa otot perlu dibangun secara bertahap sepanjang waktu. Oleh sebab itu, dibutuhkan mesin khusus yang akan meniru sistem dan metode gerakan yang telah digunakan manusia selama berabad-abad. Nah, dari sini sudah kawan, alat fitness itu terinspirasi. Pada awalnya alat ini hanya ditargetkan untuk golongan kelas atas aja loh kawan, karena dengan alat ini, orang kaya atau bangsawan bisa berlatih secara terpisah agar mereka bisa mendapat pengalaman latihan yang berbeda. Hingga pada awal abad ke-20, alat ini mulai tersebar luas di Amerika Serikat. Namun, setelah kematian Dr. Zander pada tahun 1920, mesin dan kontribusinya pada terapi fisik perlahan mulai dilupakan dan ditemukan kembali pada dekade terakhir abad ke-20 loh kawan.
Hingga saat ini, di seluruh penjuru dunia, tempat kebugaran tidak sulit untuk ditemukan. Bahkan, setiap sudut kota memiliki tempat-tempat yang menyediakan alat-alat fitness yang kini sudah jauh lebih modern dan tentunya lebih aman digunakan dari segi kenyamanan dan keselamatan para penggunanya. Nah, sekarang sudah tahu kan kawan, sejarah dari alat fitness yang kita gunakan saat ini yang bisa buat tubuh kita tetap bugar dan berotot kan kawan? Terima kasih ya kawan, sudah mau nonton sampai selesai. Semoga panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.